Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti, berasal dari kelas G dengan nomor NIM 23050511088. Saya berasal dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang Operating System and Utility Programs. Nah, di sini saya menjelaskan materi tersebut yang bertujuan untuk pemenuhan tugas ICS UAS. Nah, untuk sebab yang pertama yaitu ada macOS. Apa itu macOS? macOS adalah sistem operasi komputer atau OS untuk desktop dan laptop Apple. Ini adalah OS grafis berpemilik yang mendukung setiap Mac OS berinteraksi dengan perangkat keras komputer, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan padanya. macOS diperkenalkan pada tahun 1984 untuk menjalankan komputer pribadi atau PC Macintosh. OS ini membantu menjadikan antarmuka pengguna grafis GUI populer, bahkan menginspirasi Microsoft untuk beralih dari metode input penggunanya dan memilih menggunakan metode GUI untuk OS Windows-nya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan tentang kelebihannya. Yang pertama yaitu tingkat keamanan yang tinggi. Tingkat keamanan yang tinggi ini bisa menjaga suatu sistem dalam bekerja. Yang kedua, terintegrasi dengan produk Apple. Yang ketiga, ramah pengguna. Yang keempat, dapat menggunakan buat Windows. Dan yang kelima, memiliki fitur backup yang dapat mempermudah pekerjaan kita. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu pertama, harga macOS yang terkenal cukup mahal. Siapa sih yang nggak tahu produk macOS yang harganya agak tinggi, dipakai oleh kalangan atas dan kalangan berada, memiliki harga yang tinggi karena kualitas dan fitur yang berbeda dari Windows. Yang kedua, terbatas dalam melakukan upgrade. Gak semuanya dapat melakukan upgrade dengan mudah. Jadi, untuk melakukan upgrade kita perlu mendownload suatu aplikasinya. Yang ketiga, sedikit pilihan software. Tidak seperti Windows yang pilihan softwarenya banyak. Nah, kemudian kita akan membahas tentang Unix. Apa itu Unix? Unix adalah sebuah sistem operasi OS yang dikembangkan pada tahun 1965 melalui proyek sebelumnya yang bernama Multiplex Information and Computing Service atau di tingkat Multix. Ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh OS untuk mempermudah kita dalam pengaplikasian suatu sistem. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang jenis-jenis Unix. Nah, apa aja sih jenis-jenis Unix? Nah, yang pertama jenis Unix ada A atau UX dengan domain atau X dari Darwin, DVIX. Yang kedua ada CTIX, GNU atau Hard, SCO Open Server, BSD atau 1 District Free BSD, Linux OSF atau 1. Yang keempat ada Unixos. Apa tuh Unixos? Unixos atau NetBSD, Xenix, GNU atau Linux. Nah, yang kelima ada DG atau UX, terus OpenBSD, IRIX, AX. Nah, yang keenam ada Digital Linux dengan Nextstep, Sun OS, Coherent. Yang ketujuh ada Ultrix, Minix, Solaris, Xenix, Clix, Match, Unix, and Unixware. Dan ada HP atau UX, Unix System 5, Unix Plus, SCO Unix. Yang terakhir ada TRU64, IMS, BSD Unix, and SCO Unix. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang Linux. Apa itu Linux? Nah, di sini Linux sendiri yaitu sistem operasi komputer yang bebas dan sumber terbuka.
didistribusikan di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL, yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menginstal, dan mengubah kode sebuah sistem operasi secara gratis. Nah, jadi aplikasi ini bisa kita gunakan secara gratis, yang berguna bisa untuk mengunduh, menginstal, maupun mengubah suatu kode dari sistem operasi. Aplikasi ini tidak berbayar atau bisa gratis. Nah, didistribusikan secara langsung oleh GNU atau General Public License atau GPL. Nah, ini sangat bermanfaat apabila kita akan mengunduh, menginstal sebuah sistem. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari Linux sendiri. Fungsi dari Linux sendiri di sini saya akan menjelaskan secara 5 poin. Poin yang pertama yaitu sebagai sistem operasi server, bisa untuk mengoperasikan suatu server. Dan yang kedua sebagai sistem operasi desktop, bisa untuk mengoperasikan desktop pada komputer dan MacBook kalian masing-masing. Yang ketiga sebagai sistem operasi open source, dan untuk yang keempat sebagai pengembangan perangkat lunak. Jadi Linux ini bisa untuk mengembangkan perangkat lunak dan mengunduh, menginstal aplikasi tadi. Untuk yang kelima atau terakhir sebagai sistem operasi perangkat embedded. Nah, itu merupakan fungsi dari Linux. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelanjutannya, yaitu tentang kelebihan Linux. Nah, kelebihan Linux sendiri terdiri dari 3 macam yang telah saya tuliskan di gambar tersebut. Yang pertama yaitu sumber yang terbuka. Linux sangat terbuka pada penggunanya, sehingga mudah digunakan dan mudah dipahami oleh kaum awam. Untuk yang kedua yaitu stabilitas yang sangat stabil. Jadi stabilitasnya sangat stabil, tidak dapat berubah-ubah. Jadi mudah untuk pemula menggunakan aplikasi ini. Untuk yang ketiga yaitu aksesibilitas dan keamanan. Nah, aksesibilitas dan keamanan pada Linux ini cukup aman dikarenakan dilindungi oleh aplikasi Linux meskipun gratis. Namun aplikasi ini cukup digandrungi atau diminati banyak orang. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kekurangan dari aplikasi Linux. Nah, apa aja sih kekurangan aplikasi Linux? Yang pertama yaitu kurangnya dukungan aplikasi. Aplikasi-aplikasi lain kurang mendukung aplikasi Linux. Yang kedua, kurangnya dukungan driver. Untuk yang ketiga, kurangnya standar. Jadi standar untuk Linux emang cukup rendah, mungkin karena aplikasinya yang gratis, sehingga pilihan-pilihan metodenya dikit. Untuk yang keempat, tidak user friendly atau tidak gampang untuk berbaur gitu. Untuk yang terakhir yaitu kurangnya dukungan. Nah, tadi kurangnya dukungan kan ada dukungan aplikasi, driver, itu kurangnya dukungan. Nah, yang terakhir nih, dari subbab yang saya bahas akan menjelaskan tentang macam-macam dari Linux sendiri. Nah, macam-macam dari Linux sendiri yang kita ketahui ada banyak banget kan. Di sini saya hanya menyebutkan 9 macam. Yang pertama ada Ubuntu. Nah, di sini di program teknik informatika sendiri terdapat namanya Ubuntu untuk mengembangkan Ubuntu pada mahasiswa yang ada di UIN Malang. Lalu yang kedua adalah Fedora, yang ketiga ada Debian, yang keempat ada Arch Linux. Nah, tadi kita membahas tentang Linux kan, ini ada Arch Linux. Lalu yang kelima ada CentOS, yang keenam ada Kali Linux, ini juga terkenal dan banyak digunakan. Yang ketujuh ada Mint, yang kedelapan ada OpenSUSE, yang kesembilan ada Software. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.